Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alpia Nurjakiah Atorin. Di sini saya selaku host dari talk show atau kita bincang ringan-ringan mengenai mewaspadai baby blues. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu baby blues? Nah, jadi baby blues ini merupakan gangguan suasana hati yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Nah, gangguan suasana hati itu bisa gelisah, stres, maupun kurang konsentrasi. Di sini kita terdapat dua pemateri yang akan menjelaskan mengenai baby blues. Nah, pemateri pertama ada Saudari Alvina Widajaranti Nabilah yang akan menjelaskan mengenai pengertian baby blues, munculnya baby blues, dan postpartum depression. Pemateri yang kedua ada Saudari Amira Nadasipa yang akan menjelaskan mengenai penyebab baby blues, pencegahan solusinya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke pemateri pertama, Saudari Alvina Widajaranti Nabilah. Kepadanya saya silakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alfia yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian baby blues. Sebelumnya, saudari-saudari tahu nggak sih apa itu baby blues? Nah, baby blues itu kan adalah suatu sindrom yang dialami oleh ibu pasca melahirkan. Yang baik kita ketahui, mengandung, melahirkan, menyusui merupakan berat wanita yang tak bisa disangkal lagi. Hal tersebut menjadi sebuah fase dalam membentuk kehidupan baru yang akan tumbuh dan mensikluskan kehidupan selanjutnya. Setiap fase yang dihadapi seorang ibu atau wanita pastinya memiliki suasana hati yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap ibu atau wanita pasti memiliki reaksi emosi yang berbeda-beda dalam menghadapi masa tersebut. Setiap reaksi yang muncul sangat tergantung kepada kepribadian ibu masing-masing, pengalaman masa lalu, krisis hidup yang pernah dialami ibu, pendidikan, pengetahuan, dan lain-lain. Gangguan emosi dapat dialami oleh wanita pasca persalinan dengan angka kejadian yang bervariasi. Periode postpartum atau depresi yang terjadi pasca melahirkan merupakan kedudukan yang kuat sebagai faktor risiko perkembangan dari gangguan mood yang serius. Terdapat 3 bentuk perubahan psikologis pada masa postpartum meliputi pascapartum blues, maternal blues atau baby blues, depresi pascapartum, dan psikopat postpartum. Terus gangguan emosi yang paling sering dijumpai pada hampir setiap ibu baru melahirkan adalah baby blues syndrome. Baby blues syndrome adalah suatu kegiatan dan kestabilan emosi ibu akibat penyesuaian terhadap kelahiran bayi yang bisa berlangsung dalam durasi jam dan dari pasca melahirkan selama kurang lebih 2 minggu dengan puncak di hari ketiga sampai hari kelima. Baby blues syndrome merupakan sindrom gangguan mood ringan yang sering tidak dipedulikan oleh ibu pasca melahirkan, keluarganya, atau petugas kesehatan yang pada akhirnya baby blues syndrome dapat berkembang menjadi depresi, bahkan psikotis yang dapat berdampak buruk bagi ibu mengalami masa hubungan perkawinan, bahkan dengan keluarganya dan tumbuh kembang anaknya. Gejala baby blues syndrome meliputi menangis, perubahan perasaan, cemas, khawatir mengenai sang bayi, kesepian, penurunan gairah seksual. Baby blues syndrome ditandai dengan reaksi depresi atau sedih, menangis, mudah tersinggung, cemas, perasaan labil, cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur, gangguan nafsu makan. Gejala-gejala ini mulai muncul setelah persalinan dan pada umumnya akan menghilang pada waktu antara beberapa jam sampai beberapa hari. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan kasus ibu yang mengalami baby blues dan postnatal depression, yaitu 1 dari 2 ibu yang melahirkan 50% pernah mengalami baby blues dan sekitar 10% akan berlanjut menjadi postnatal depression. Yang kedua, sekitar 70% dari semua ibu yang melahirkan pernah mengalami baby blues dan sekitar 10% sampai 20% dari ibu-ibu yang baru melahirkan mengalami postpartum depression. Lalu yang sekitar 10% sampai 22% ibu-ibu yang baru pertama melahirkan menderita postpartum psikosis. 1 dari 2 ibu yang melahirkan
dalam beberapa menit atau beberapa jam pertama setelah mereka merasa bahagia. Kemudian secara tiba-tiba tanpa sebab, yang jelas dia menangis seharian tanpa bisa dihentikan. Dengan melihat persentase dari angka ini menunjukkan baby blues adalah hal yang perlu diperhatikan demi kebahagiaan ibu dan bayi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudari Alvina yang telah memaparkan materinya yang begitu cukup lengkap sekali ya. Jadi ternyata baby blues ini termasuk bagian dari kepada sindrom, dan baby blues ini ternyata dapat mempengaruhi kepada tumbuh kembang anaknya ya. Dan baby blues juga dirasakan oleh ibu ini ternyata selain nangis, gelisah, dan sulit konsentrasi, dapat menyalahkan diri sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita langsung kepada pemateri yang kedua, Saudari Amira Nadasifa. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada host yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan materi terkait penyebab, solusi, dan cara mencegah baby blues. Kita langsung ke pembahasan ya. Nah, penyebab baby blues ini belum diketahui secara pasti. Namun terdapat beberapa hal yang bisa memicu terjadinya baby blues ini. Nah, yang pertama adalah perubahan hormonal, di mana setelah melahirkan terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron yang dialami oleh ibu yang baru melahirkan, yang menyebabkan adanya perubahan kimia di otak yang dapat memicu perubahan suasana hati atau mood swing itu. Nah, penyebab yang kedua adalah kesulitan beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Nah, biasanya ini dialami oleh ibu-ibu muda yang baru melahirkan anak pertamanya dan belum memiliki pengalaman untuk mengasuh bayi. Nah, maka dari itu hadirnya bayi ini dapat mempengaruhi atau merubah pola kehidupan sehari-hari sang ibu. Nah, si ibu ini bisa merasa kewalahan dalam mengurus sang bayi. Nah, biasanya ibu-ibu banyak kewalahan dalam mengurus sang bayi dan merasa meragukan dirinya, meragukan kemampuan dirinya dalam merawat dan membesarkan si kecil tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kurang tidur. Nah, siklus tidur bayi itu kan belum teratur, jadi akan berdampak juga kepada siklus tidur sang ibu. Nah, karena terjadinya siklus tidur yang tidak teratur, maka sang ibu juga merasa kewalahan karena mereka juga sering terbangun di malam hari untuk menyusui atau mengganti diaper sang bayi. Nah, lanjut, jika ada orang di sekitar kita yang mengalami baby blues ini, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang terpenting yang harus kita lakukan adalah memberi support dan bantuan baik secara fisik ataupun mental, seperti membantu ibu tersebut mengurus anaknya dan tidak membiarkan ibu tersebut melakukannya sendirian. Kemudian kita harus bersedia untuk mendengarkan cerita atau keluh kesah dari ibu tersebut dan tetap menyemangatinya. Kemudian teruntuk ibu-ibu yang mengalami baby blues, jangan sungkan untuk cerita atau meminta bantuan kepada orang terdekat atau keluarga. Selanjutnya adalah cara pencegahan baby blues. Nah, banyak dari teman-teman yang nanya, Kak, gimana sih tips untuk menghindari baby blues itu? Nah, yang pertama kita bisa melakukan persiapan melahirkan, baik secara fisik, mental, ataupun material. Ketika si ibu siap dengan kelahiran sang bayi, maka rasa cemas setelah bayi tersebut lahir tidak membuat tekanan kepada ibu tersebut. Jadi si ibu itu tidak tertekan tapi justru merasa bahagia. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi terkait cara merawat bayi dan menjaga kesehatan bayi. Nah, sehingga si ibu tahu apa saja yang harus ia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah berbagi beban dengan pasangan. Nah, agar si ibu tidak kewalahan dalam merawat atau menjaga bayinya sendirian. Nah, kemudian yang keempat adalah memperhatikan pola makan dan tidur yang cukup agar badan ibu tersebut tetap sehat. Nah, yang kelima adalah berusaha untuk tetap berpikir positif. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah baby blues ini. Silakan saya kembalikan lagi kepada host. Silakan Alpia. Oke, terima kasih kepada Saudari Amira Nadasifa yang telah menjelaskannya dengan secara rinci, dan kita juga dapat mempelajari hal itu. Oke, jadi penyebab terjadinya baby blues ini perubahan hormonal ya, kemudian kesulitan beradaptasi dengan kehidupan yang baru, juga serta kondisi ibu yang kurang tidur. Kemudian kita juga sebagai
tahu kalau misalnya ada orang tua yang sedang kena baby blues, kita harus memberikan support ya dan dukungan bantuan baik secara fisik ataupun mental kepada orang yang mengalami baby blues. Oke, terima kasih. Nah, jadi kemarin kita ngadain Q&A di Instagram Story mengenai mewaspadai baby blues. Jadi banyak sekali partisipan yang ikut berkomentar, ikut menanggapi, dan juga ikut mengirimkan pertanyaan mengenai baby blues ini ya. Oke, dan kita udah memfilter beberapa pertanyaan yang kita pilih untuk kita bahas dan kita jawab di sini ya. Oke. Di sini terdapat 5 pertanyaan yang kita ambil. Mulai dari pertanyaan pertama, kita dapat dari saudari Siva. Pertanyaannya, apa baby blues yang dialami oleh ibu yang baru melahirkan ada kaitannya dengan suami ibu dan bagaimana peran suami untuk menghadapi istrinya yang mengalami baby blues? Silakan untuk dijawab dari pertanyaan tersebut. Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan tadi. Apakah si suami ada kaitannya dengan baby blues ibu yang baru melahirkan tersebut? Dan bagaimana peran suami dalam menghadapi baby blues istrinya itu? Nah, jadi kalau menurut saya ada ya kaitannya. Kalau misalnya suaminya tidak membantu atau tidak meringankan beban si ibu tersebut dan membiarkan si ibu itu mengurus bayinya sendiri, ya itu si ibunya bisa beresiko untuk terkena baby blues karena tadi kewalahan dan cemas untuk mengurus bayinya. Kemudian bagaimana sih peran suami untuk mengatasi keadaan ketika istrinya sedang mengalami baby blues? Nah, jadi peran suami itu adalah tetap mensupport dan memberi bantuan baik secara fisik dan mental seperti membantu mengurus bayi, kemudian mendengarkan cerita atau keluh kesah dari ibu tersebut, berbagi beban lah pokoknya, dan tetap menyemangati ibu tersebut. Saya kira begitu, Alpia. Oke, terima kasih atas jawaban yang cukup memuaskan ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua dari saudari Iam. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya mengatasi baby blues yang sudah begitu cukup parah, mungkin sudah pada tingkat akhir ya, bahkan seperti masa bodoh kepada anaknya ketika anak bayi itu menangis tengah malam. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Bagaimana mengatasi baby blues yang sudah berkepanjangan ya? Nah, untuk masa baby blues tersendiri itu kan masanya relatif pendek ya. Misalnya pas 3 hari dan 5 hari adalah masa puncak baby blues, dan semisal lebih dari 2 minggu mengalami masa-masa baby blues itu namanya bukan baby blues tapi postpartum. Nah, cara mengatasi stres yang berkepanjangan atau depresi yang berkepanjangan itu salah satunya untuk pergi ke psikiater atau ke psikolog. Nah, selain pergi ke psikiater atau ke psikolog juga, dorongan dari orang-orang tersayang, yang terutama dorongan dari suami itu sendiri itu sangat perlu, sangat dibutuhkan. Jadi untuk mengatasi seorang istri atau seorang ibu yang tertekan adalah perhatian lebih dari orang sekitar dan ahli. Cukup. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi peran terhadap lingkungan juga terhadap ibu ini sangat penting ya, karena sangat begitu berpengaruh. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kita punya pertanyaan dari Citra. Bagaimana sih mengatasi baby blues dalam pandangan Islam? Nah, mungkin Islam sendiri punya caranya dalam mengatasi baby blues nih. Nah, silahkan untuk dijawab. Saya izin menjawab ya. Kalau dalam segi pandangan Islam, Islam sendiri kan mengenal baby blues sebagai kriteria kesedihan tersendiri ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran juga ada Allah mengatakan jangan bersedih ya, la tahzan. Nah, dalam Islam sendiri kita tuh punya cara bagaimana sih mengatasi kesedihan itu tersendiri. Nah, baby blues kan sedih, takut akan karunia si baby itu kan. Bayi adalah karunia dari Tuhan. Jadi, anggap saja kita melahirkan
bayi dalam keadaan apapun itu adalah karunia dari Allah. Jadi dengan meningkatkan keimanan kita dan rasa syukur kita kepada Allah dalam agama Islam itu dapat mencegah baby blues tersendiri. Serta dorongan dari suami, karena suami mempunyai peran penting untuk mengatasi itu dengan suami. Jadi suami itu menuntun lebih istrinya ke ajaran Islam untuk lebih tahu cara bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Baik. Oke, terima kasih kepada Saudari Alvina yang telah menjawab pertanyaannya. Ternyata Al-Quran itu mempunyai peran yang penting juga ya bagaimana cara menjawab permasalahan baby blues. Ternyata jiwa raga juga penting ya, termasuknya ke bagian mental ya. Nah, oke, baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat, ini pertanyaan dari Indah. Kalau misalnya baby blues itu sebenarnya sama nggak sih ketika kita sedang haid? Kan pas haid juga tuh kita sedang pada sentimental ya, emosionalnya gitu. Silakan untuk dijawab. Baik, saya akan mencoba menjawab. Kenapa baby blues disebut baby blues, bukan ibu sedih atau ibu sengsara atau selainnya ya? Atau bayi Krishna, baby blues ya, baby yang biru. Enggak, bukan seperti itu. Baby blues tersendiri itu disebabkan oleh sindrom baby blues. Nah, itu namanya sindrom pasca-partum. Nah, setelah seperti yang saya paparkan tadi kan sindrom postpartum itu kan ada 3 tahap. Nah, baby blues itu adalah yang tahap pertama. Jadi pas tahap masih bayi-bayinya, masih brojol gitu. Nah, jadi intinya tuh untuk sejarah tersendiri itu kurang diketahui dan saya telah melacak ke berbagai sumber. Itu memang dari istilah dari kedokterannya tersendiri, seperti istilah sindrom, kok bisa disebut sindrom, memang dari asal-usul itu tersendiri. Karena keterbatasan ilmu yang saya terima dan saya tidak tahu, karena saya bukan dokter juga, jadi saya kurang bisa menjawab lebih tepatnya. Baik. Oke, terima kasih kepada Saudari Alvina yang telah menjawab pertanyaannya. Jadi ternyata istilah dari baby blues tersendiri karena memang baru-barunya angkat-angkatnya baru lahir ya, warnanya mungkin masih biru merah-merah. Nah, oke. Karena kita udah ada di penghujung acara talk show dengan tema mewaspadai baby blues, saya menyimpulkan sedikit ya. Jadi ternyata baby blues ini sering terjadi yang dialami oleh ibu setelah pasca melahirkan. Jadi penyebab dari baby blues ini adalah perubahan hormonal atau kesulitan beradaptasi dengan kehidupan yang baru karena baru pertama kali mempunyai anak ya. Nah, ternyata baby blues ini juga dapat diatasi oleh beberapa peran penting, yakni peran suami, peran lingkungannya, lingkungan sekitarnya juga sangat berpengaruh. Dan yang tidak dapat dipungkiri juga peran Al-Quran ini ternyata sangat penting terhadap baby blues ya. Nah, oke, selanjutnya pada akhir ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada 2 pemateri yang telah membahas tentang baby blues. Sangat luar biasa pembahasannya, semoga dapat menjadi nilai lebih atau pelajaran lebih yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Saya ucapkan terima kasih. Nah, lalu saya sebagai host Alpia dan Jakia, saya mengucapkan terima kasih banyak juga. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.